Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO MSTI yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas untuk saham MSTI. Yang pertama menganalisa prospektus, menganalisa neraca, menganalisa laba rugi, menganalisa arus kas, menganalisa valuasi, menganalisa underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Ringkasan perusahaan emiten, Perseroan adalah penyedia layanan sistem integration terkemuka di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 29 tahun. Perseroan menawarkan berbagai solusi ICT secara komprehensif kepada pelanggan dengan mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan komunikasi ke dalam sistem yang kohesif dan fungsional, sehingga memungkinkan kolaborasi dan interaksi tanpa hambatan antara sistem teknologi yang beragam. Sebagai perusahaan penyedia layanan sistem integration terkemuka, Perseroan memberikan layanan menyeluruh untuk pelanggan dengan merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, dan mengoptimasi infrastruktur ICT, dan menawarkan solusi inovatif yang mendukung pencapaian efisiensi, skalabilitas, dan produktivitas yang meningkat, sehingga pelanggan dapat mencapai pertumbuhan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Termasuk dalam solusi inovatif yang ada dalam portofolio layanan Perseroan diantaranya data center and cloud infrastructure, enterprise collaboration, digital business management, big data and analytics, and adaptive security architecture. Berdasarkan laporan studi riset atas IT di Indonesia yang diterbitkan oleh Euromonitor pada bulan Agustus 2023, Perseroan merupakan perusahaan penyedia solusi IT terbesar ketiga dalam hal pendapatan pada tahun 2022 dengan pasar 6,9%. Berikut ini adalah visi misi Perseroan, dan ini adalah sejarah dan kejadian penting Perseroan. Sobat Cuan bisa pause apabila ingin membaca satu persatu. Lalu sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 786 karyawan, dan ini adalah penghargaan yang didapatkan oleh Perseroan sangat banyak ya Sobat Cuan. Sobat Cuan bisa pause lalu bisa baca satu persatu di bagian penghargaan. Lalu ini adalah jasa maupun produk yang ditawarkan oleh Perseroan. Dan untuk pendapatan usaha Perseroan itu terbagi dalam 4 segmen. Yang pertama adalah penjualan perangkat keras, penjualan perangkat lunak, penjualan dari jasa perawatan, dan yang terakhir penjualan dari jasa instalasi. Nah, untuk pendapatan terbesar itu dari mana? Dan pendapatan terbesar itu terbesar dari segmen penjualan perangkat keras, menyumbang 50,4%. Dan ini adalah gambaran grafik dari keempat segmen yang didapatkan oleh Perseroan. Lalu ini adalah sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan, dan sektor terbesarnya yaitu jasa keuangan menyumbang 50,8% pendapatan Perseroan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini untuk customer atau pelanggannya itu perusahaan-perusahaan besar, bukan lagi perusahaan-perusahaan kecil. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, ini ada Bursa Efek Indonesia, ada Bank Indonesia, ada Pertamina, ada Telkom, lalu ada Astra, ada Jarum. Dan untuk perusahaannya, pelanggan terbesar itu dari Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, menyumbang 23,4% pendapatan Perseroan. Lalu ini adalah kompetitor Perseroan. Nah, Perseroan ini urutan ketiga terbesar di Indonesia, menyumbang 6,9% pasar. Lalu untuk yang perusahaan A ini, menyumbang 10,6%, ini sudah listing di bursa. Ini kemungkinan antara kalau enggak MTDL, kalau enggak ATIC. Nah, cuman ini di sini dijelaskan bahwa latar belakang perusahaannya ini distribusi ICT juga. Kemungkinan ini adalah perusahaan ATIC. Lalu di sini juga ada perusahaan C yang terdaftar juga. Ini menurut saya, ini penilaian saya, ini emitennya MLPT, Multipolar Technology. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO MSTI. Jumlah saham yang ditawarkan ini ada 667 juta lembar saham. Tidak ada waran, dan untuk persentase publiknya 20%. Harga penawaran dari 1.355 sampai 1.595. Harga arahnya apabila harga IPO di harga 1.355, maka harga arahnya di harga 1.690 atau naik 24,7%. Apabila di harga 1.595, maka harga arahnya di harga 1.990 atau naik 24,7%.
Harga RB-nya apabila di harga IPO 1.355 maka RB-nya 1.020 atau minus 24,7%, dan apabila di harga 1.595 maka RB-nya di harga 1.200 atau minus 24,7%. Perolehan dana IPO 900 miliar sampai 1 triliun, masa book building 20 sampai 26 Oktober, masa offeringnya 2 sampai 6 November, dan rencana listing pada tanggal 8 November. Dan perseroan akan masuk dalam papan utama, underwriter-nya Indo Premier Sekuritas dan Maybank Sekuritas. Rencana penggunaan dana hasil IPO sekitar 10% atau 101 miliar ini akan digunakan perseroan untuk membayar pokok utang bank kepada OCBC. Lalu sisanya ini akan digunakan untuk modal kerja. Lalu ini adalah struktur pemegang saham, jadi hanya ada 3, yaitu Bapak Edi Antoni, Bapak Jupri Wijaya, Bapak Joko Gunawan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di bagian nominal. Nominalnya ini berarti pada saat pendirian para pemegang saham itu punya megang di harga 25. Nah, tapi apabila kita melihat dari data-data inflasi, itu harga 25 tahun 1994 itu sama saja di harga 239 pada tahun ini. Nah, ini adalah diagram struktur kepemilikan perseroan, dan untuk lock-up period, ini ada lock-up period secara sukarela. Jadi para pemegang saham ini ada lock-up period selama 12 bulan atau 1 tahun. Dan ini adalah profil Dewan Komisarisnya. Sobat Cuan bisa pause apabila ingin membaca lebih detail. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Untuk total aset perseroan, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini terus meningkat ya untuk total asetnya dari 1,8 triliun naik 1,9 triliun, lalu per kuartal 1 atau per April 2023 ini 2,1 triliun. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini kas dan setara kasnya ini tebal ya sampai 468 miliar. Hanya saja ini terjadi cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022. Ini asetnya sebagian besar dari aset lancar, terutama ini di bagian persediaan, sayangnya ini meningkat ya untuk persediaannya dari 200 miliar, 400 miliar, dan ini hampir 100% kenaikannya. Jadi 897 miliar. Dan untuk piutangnya di sini terjadi penurunan tajam dari 800 miliar jadi 200 miliar saja. Nah, untuk Astara Kas dan Bank, penempatan terbesar di Bank OCBC ada 217 miliar rupiah. Lalu untuk piutang terbesarnya ini ada dari saham Friend sebesar 56 miliar. Nah, piutang terbesar ada penurunan dari 800 miliar jadi sisa 264 miliar ini diakibatkan karena sudah tidak adanya lagi piutang dari Telkom yang tadi 369 miliar, tapi per April 2023 ini sudah tidak ada. Lalu untuk persediaan ini naik terus ya, persediaan terbesar dari perangkat keras. Nah, untuk liabilitasnya ini sebenarnya cukup bagus ya, karena tidak ada utang bank yang besar. Dan utang terbesar ini dari utang usaha pihak ketiga sebesar 535 miliar. Dan untuk utang banknya jangka pendek ini tersisa 69 miliar rupiah. Nah, ini adalah utang bank perseroan dari Bank OCBC dan Bank Permata. Lalu untuk utang usaha, nah utang usaha di sini sebagai partnership juga, yaitu dari terbesar Cisco International Limited sebesar 245 miliar rupiah. Nah, untuk pembayaran utang usaha dari total 500 miliar ini, perseroan itu maksimal pembayaran 60 hari, jadi cukup cepat ya untuk proses pembayarannya. Dan untuk ekuitasnya, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini nih, untuk modal ditempatkan di setor dari awal itu hanya 66 miliar saja. Dari duit 66 miliar pemegang saham menyuntik dana ke perusahaan ini bisa sampai menghasilkan aset 2,1 triliun. Jadi ini udah seperti mesin ATM bagi pemegang sahamnya. Nah, untuk saldo labanya juga ini sudah positif tebal ya, sampai dengan 1,2 triliun. Sehingga jumlah ekuitasnya di sini cenderung meningkat ya, yang tadi 1 triliun, 1,2 triliun, lalu per April 1,28 triliun. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi. Nah, untuk pendapatan ini meningkat terus ya, yang dari tadinya 2,8 triliun, 3,1 triliun, lalu 3,5 triliun. Nah, paling tidak ini kenaikannya 10 sampai dengan 12%. Dan untuk 2023 ini kita tidak bisa melihat apabila hanya disetahunkan. Apabila disetahunkan ini emang
lebih turun ya dibandingkan dengan tahun 2022. Tapi, nah di sini ada grafik pendapatan. Jadi pendapatan yang diperoleh perseroan itu sebagian besar itu diterima pada bulan Mei sampai dengan Desember. Itu penyumbang pendapatan terbesar. Jadi kita nggak bisa ini kita setahunkan, pasti lebih kecil karena kita perlu melihat di kuartal kedua sampai dengan kuartal 4 nanti akan seperti apa. Diharapkan ini pendapatannya juga naik 10% sampai dengan 12%, berarti paling tidak pendapatan perseroan ini menyentuh 3,9 triliun rupiah. Lalu untuk penjualan bersih, sebelumnya sudah kita singgung juga, untuk terbesar ini dari perangkat keras. Lalu untuk laba bersihnya, nah untuk laba bersihnya ini ada kenaikan juga ya, paling tidak ini menyumbang kenaikan 15%, dari tadi 312 miliar, 326 miliar, lalu 398 miliar. Nah, sama seperti tadi, kita juga ini nggak bisa kita setahunkan, karena perlu kita lihat juga pendapatan kuartal 2, kuartal 3 ini akan seperti apa. Tapi apabila kita menelisik dari laba bersih sebelumnya, lalu naik 15%, paling tidak perseroan bisa membukukan laba bersih sampai dengan 450 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas. Nah, lalu dari arus kas operasi, nah di sini sayangnya cenderung menurun ya dari aktivitas operasinya. Cuman paling tidak ini selinear dengan laba bersihnya. Lalu untuk investasi juga di sini selalu ada uang keluar. Paling tidak ini untuk adanya peningkatan aset tetap, namun cenderung lambat. Lalu untuk pendanaan, nah Sobat Cuan bisa lihat di sini hampir tiap tahun perseroan ini selalu membagikan dividen seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan dan tebalnya kas yang didapatkan oleh perseroan. Nah, di sini ada 86 miliar pada tahun 2020, lalu 2021 ini 400 miliar pembagian dividennya. Sayangnya ini 400 miliar ini lebih besar dari perolehan arus kas operasi. Ini padahal arus kas operasi 230 miliar, tapi dividennya sampai 400 miliar. 2022 juga sama, 2022 padahal arus kas operasi yang didapatkan atau uang masuk itu 129 miliar, tapi dividennya sampai 165 miliar. Nah, jadi salah satu kas yang didapatkan oleh perseroan ini ada cenderung penurunan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, kas tarakas akhir periodenya, ini salah satunya disebabkan karena adanya pembagian dividen yang lebih besar dibandingkan dengan arus kas operasionalnya. Nah, untuk kenaikan bersih kas tarakas di periode saat ini ada uang masuk 19 miliar. Lalu kas dan tarakas awal periode 430 miliar. Dan ada perubahan juga di sini karena ada pengaruh kurs mata uang asing, maka akhir periode perseroan memiliki kas tarakas 468 miliar rupiah. Nah, terkait dengan pembagian dividen, di tahun 2023 juga ini perseroan akan membagikan dividen sebesar 350 miliar rupiah. Jadi ini udah kayak mesin ATM bagi pemegang saham. Pemegang saham ini dicairkan terus dari kasnya, dari kinerja perseroan, ini sampai ratusan miliar. Nah, semoga saja diharapkan untuk periode selanjutnya ini perseroan membagikan dividen itu tidak lebih besar daripada dari arus kas operasionalnya. Lalu untuk kebijakan dividen, perseroan akan membagikan sebanyak-banyaknya 70% dari laba bersih perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2023. Lalu kita hitung proyeksinya, berapa sih dividen yang kita dapatkan apabila kita punya ini saya pasang harganya itu di harga pucuk ya, dari harga IPO di harga 1.595. Ini saya proyeksikan atau diibaratkan di full year 2023 ini labanya ini 398 miliar sama seperti tahun lalu. Tapi di sini saya ada peningkatan yang sebelumnya sudah saya singgung juga di bagian laba bersih. Ini jadi 450 miliar di tahun 2023 dan apabila melebihi ekspektasi sampai dengan labanya 500 miliar, maka dividen yang kita dapatkan paling tidak itu bisa sampai 6,3% per tahun. Nah, kalau ibaratnya ambil harga terendahnya di harga 1.355, paling tidak dividen yang kita dapatkan ini apabila labanya sampai 500 miliar, berarti kita bisa mendapatkan dividen sampai dengan 8% per tahun. Nah, semoga dengan adanya gambaran proyeksi dividen ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Selanjutnya mengenai valuasi. Nah,
Valuasi ini saya ambil laporan keuangan disetahunkan, cuman untuk pendapatan dan laba bersihnya ini sebelumnya juga sudah saya singgung, ini saya ambil kenaikannya ini untuk pendapatan 10% dan untuk laba bersihnya ini 15%. Nah, total saham beredar ini 3,3 miliar lembar, ini saya pasang sebelum adanya MESOP, karena MESOP ini ada vesting, masa vesting, jadi tidak semua dicairkan pada saat listing. Jadi pada saat listing itu jumlah saham beredar ada 3,3 miliar lembar saham. Pendapatannya 3,8 triliun, laba bersih 446 miliar, total asetnya 2,1 triliun, total liabilitasnya 893 miliar. Ekuitasnya ini sudah saya tambahkan dengan perolehan dana IPO sebesar 2,1 triliun. Apabila di harga 1.595, maka ekuitasnya 2,3 triliun. Market cap-nya apabila di harga 1.355, ini market cap-nya 4,5 triliun. Apabila di harga 1.595, market cap-nya 5,3 triliun. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar. Maka book value-nya 655 harga wajarnya. Apabila di harga 1.595, maka book value 703. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value. Apabila di harga 1.355, maka PBVR-nya 2 kali. Apabila di harga 1.595, ini 2,2 kali. EPS ini perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar. EPS-nya 134. Apabila di harga 1.595 ini juga sama 134, maka PER-nya yang ditawarkan ini 10,1 kali. Apabila di harga 1.595 ini 11,9 kali. PER itu perbandingan antara harga saham dengan EPS-nya. Roy melihat rasio seberapa kuat profit perusahaan bisa menghasilkan laba dari ekuitasnya, perbandingan antara laba bersih dengan ekuitasnya. Perseroan membukukan laba bersih 400 miliar, memiliki ekuitas 2,1 triliun, maka ROE-nya 20%. Apabila di harga 1.595, maka ROE-nya 19%. NPM melihat rasio profit marginnya, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Perseroan mendapatkan pendapatan 3,8 triliun, dapat membukukan laba bersihnya 400 miliar, maka NPM-nya 11%. DER melihat rasio utangnya dari liabilitas dengan ekuitasnya. Perseroan memiliki ekuitas 2,1 triliun dan liabilitas 893 miliar, maka DER-nya 40%. Apabila di harga 1.595, maka DER-nya 38%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter. Ada 2 underwriter yang mengawal saham MSTI. Yang pertama adalah Indo Premier Sekuritas. Nah, kalau dilihat secara historikal, ini semenjak adanya IPO, ini bagus ya. Ini beli merah juga habis itu langsung diangkat gitu ya. Jadi nggak langsung lama merahnya. Ini bagus juga untuk melihat track record dari saham-saham yang dibawakan oleh Indo Premier Sekuritas. Semoga saja MSTI juga bisa bernasib sama dengan saham-saham lainnya. Untuk Maybank juga sama, ini tidak ada yang mengecewakan ya untuk saham-saham yang dibawakan oleh Maybank. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini untuk Maybank dan juga Indo Premier sebagian besar ini saham-saham big cap ya. Jadi triliunan yang dibawakan oleh IPO mereka. Nah, saya bandingkan juga di sini untuk saham-saham kompetitornya. Di sini ada RTIC, MLPT, MTDL dan MSTI. Untuk PER-nya RTIC 5,2 kali, MLPT 20 kali, MTDL 11 kali dan MSTI 10 kali. Untuk PBVR-nya ATIC ini 25 kali, memang cenderung gede ya untuk PBVR-nya dikarenakan ekuitas perseroan itu sangat kecil. Jadi nilai liabilitasnya hampir mendekati dengan nilai asetnya. MLPT, PBVR ditawarkan ini lumayan gede ya, sampai 5,5 kali, MTDL 1,7 kali, dan MSTI 2 kali. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO, MSTI secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan perseroan tiap tahun dan memiliki segmen usaha yang terdiversifikasi sehingga pendapatan perseroan tetap stabil. MSTI secara penggunaan dana IPO tidak terlalu spesial karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja dan bayar utang. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu sebanyak 6 juta lot, terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Terdapat lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir. MSTI akan masuk dalam papan utama. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 4,5/5. Untuk laporan keuangan, MSTI memiliki laporan keuangan neraca yang bagus seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan sehingga perseroan memiliki kas yang tebal. Hanya saja utang usaha perseroan sebesar 500 miliar, lebih besar daripada kasnya, sehingga dengan adanya rencana IPO senilai 1 triliun, MSTI dapat memperkuat neraca perseroan dan likuiditasnya.
Untuk laporan laba rugi, MSTI mampu menumbuhkan secara konsisten pendapatan dan laba tiap tahunnya dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan. Diharapkan MSTI dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas, MSTI masih bagus, arus kas operasi selalu positif dan cukup linear dengan labanya, hanya saja cenderung menurun. Arus kas investasi juga bagus, perusahaan masih terus ekspansi peningkatan aset tetap walaupun cenderung lambat. Dan pendanaannya, perusahaan masih ada keluar masuk utang jangka pendek utang bank sampai ratusan miliar tiap tahunnya. Dan bagusnya lainnya ialah sudah tidak ada lagi suntikan modal dari pemegang saham. Pemegang saham sebelumnya hanya menyuntikkan modal 66 miliar rupiah hingga sampai sebesar sekarang, yang artinya perusahaan ini sudah seperti mesin ATM bagi pemegang saham, bahkan dividen yang dibagikan sampai ratusan miliar. Seiring dengan meningkatnya kinerja perseroan, namun sayangnya nilai dividen tersebut lebih besar dari arus kas penerimaan operasinya. Untuk laporan keuangan saya kasih nilai 4/5. Valuasi MSTI, valuasi PBV yang ditawarkan termasuk wajar untuk saham IPO sebesar 2,1 kali dan valuasi PER ini murah ya sebesar 10 kali. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan MSTI dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya, sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap tergolong wajar, yaitu 4,5 triliun dibandingkan dengan ekuitas perseroan sebesar 2,1 triliun. Untuk kekerasan valuasi, saya kasih nilai 4,5/5. Untuk underwriter, perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas dengan kode broker PD dan PT Maybank Sekuritas dengan kode broker ZP. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh PD dan ZP sangat bervariatif saat opening market di hari pertama. Akan tetapi berdasarkan historikal, saham-saham tren yang dibawakan saat opening itu harganya tidak pernah turun. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk MSTI, apakah rekornya masih bertahan untuk selalu hijau atau tidak. Untuk ringkasan underwriter, saya kasih nilai 4,5/5. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak, bisa follow Instagram kami, grup WA, dan Stockbit forum chat. Link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO MSTI ini atau tidak? Bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, Sobat Cuan bisa baca satu persatu yang ada di sini. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti video cerita saham MSTI dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan mau ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy IPO, happy trading, happy investing. See you semua. Bye-bye.